Perkenalkan, nama saya Charles Jonito Sinuraya dengan NIM 1222500072. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai perpetaan yang berkaitan dengan long cross section. Adapun topik pembahasan kali ini mengenai pengertian, jenis, kegunaan atau manfaat, dan yang terakhir ada implementasi. Langsung saja, yaitu dari pengertian long cross sendiri. Long cross atau long section merujuk pada pengukuran yang diambil panjang suatu fitur seperti jalan atau sungai, dan biasanya dipresentasikan sebagai profil. Di sisi lain, long cross section melibatkan pengukuran yang diambil melintang pada fitur tersebut, tegak lurus terhadap panjangnya, dan dipresentasikan sebagai profil melintang. Kedua jenis pengukuran ini sangat penting untuk memahami topografi dan sering digunakan dalam desain konstruksi proyek infrastruktur. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari long cross sendiri. Yang pertama yaitu profil memanjang topografi, memperlihatkan atau menunjukkan perubahan elevasi sepanjang suatu garis tertentu pada permukaan tanah atau topografi. Dan yang selanjutnya ada profil memanjang jalan. Adalah tipe khusus dari profil memanjang yang menunjukkan perubahan elevasi jalan sepanjang jalur tertentu. Dan yang selanjutnya ada profil memanjang terowongan, memberikan gambaran perubahan elevasi dan karakteristik struktural terowongan sepanjang lintasan tertentu. Yang selanjutnya ada profil memanjang sungai, menggambarkan perubahan elevasi dan morfologi sungai sepanjang suatu garis tertentu. Yang selanjutnya ada profil memanjang pipa, menunjukkan detail perubahan elevasi dan konfigurasi pipa atau saluran sepanjang jalur pipa. Dan yang terakhir ada profil memanjang jembatan. Nah, menggambarkan detail struktural dan perubahan elevasi pada suatu jembatan sepanjang sumbu panjangnya. Dan yang selanjutnya membahas mengenai kegunaan atau manfaat dari long cross sendiri. Di sini ditinjau dari dua, yaitu long section dan cross section. Nah, dari long section sendiri dalam dunia rekayasa sipil, konstruksi long section menjadi alat penting untuk mengilustrasikan perubahan elevasi serta fitur-fitur topografi yang dapat ditemui sepanjang suatu lintasan tertentu, seperti jalan, rel kereta api, pemahaman elevasi, desain drainase, pemantauan konstruksi, dan saluran air. Dan yang selanjutnya ada cross section. Cross section memiliki peran utama dalam menyajikan rincian internal atau fitur khusus dari suatu struktur sepanjang potongan tertentu. Contohnya adalah representasi potongan melintang jembatan, saluran air, atau struktur bangunan. Dan yang terakhir, topik pembahasan kali ini adalah implementasi dari long cross. Yang pertama itu perencanaan jalan dan jembatan. Long cross section dalam perencanaan dan desain jalan raya digunakan sebagai penggambaran atau menggambarkan elevasi sepanjang jalan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa profilnya memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Dan yang selanjutnya, menjamin pipa dan saluran. Dalam pengelolaan jaringan pipa air atau limbah, long cross section berfungsi untuk menggambarkan elevasi dan konfigurasi pipa sepanjang jalur. Peran signifikan dari visualisasi ini terlihat dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur air dan sanitasi. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan banjir. Dalam rekayasa sungai dan manajemen banjir, long cross section menjadi alat penting untuk memperoleh pemahaman tentang elevasi sungai sepanjang jalur tertentu. Penggunaan ini berperan dalam merancang proyek-proyek seperti tanggul, bendungan, dan langkah-langkah mitigasi banjir. Nah, sekianlah video dari saya hari ini. Terima kasih.